around with the town to town. We'll be in the place and we rock like this, like this. Moving to the sound, moving to the sound. Hai, jumpa lagi bersama saya Dr. Ulung Dan Aye, Dr. Velia. dari dunia kesehatan dalam acara kesayangan kita Sehat Lewat Berita. Dok, sejujurnya aku aus. Jadi aku mau pesan dulu secara online dan aku tuh habis jaga malam, Dok. Jadi aku tuh ngantuk. Pesan apa sih? Pesan kopi. Ya udah, karena dia mau pesan kopi. Dan sekarang ini banyak fenomena kopi senja, kopi melukis, kopi apapun itu. Pokoknya everyday harus ngopi. Ya. Kita mau ngebahas tentang kopi dan susu. Betul. Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Jadi ternyata fenomena-fenomena yang terjadi di kaum-kaum milenial atau Gen Z ini sekarang adalah, Dok, kalau hidup tanpa kopi itu bukan hidup. Coba Dokter Velia boleh tanya dari 1 sampai 10 responden misalnya, tanya deh. Minum kopi susu atau tidak? Pasti jawabannya pernah minum kopi susu. Even itu orang yang tidak pernah minum kopi sebelumnya atau tidak menyukai kopi sebelumnya. Karena kan ini kan sangat flourishing ya, sangat berkembang ya. Maksudnya bisnis kopi ini, dan ternyata rasanya macam-macam dan banyakan itu dicampur dengan susu atau kita sebutnya kopi susu. Dan gula aren lah, entah itu gula aren, Gula pandan, atau gula kelapa. sirup vanila, salted caramel, seperti kesukaan kita teman-teman, salted caramel ya. Ya. Oke. Dan Terus? kopi itu sekarang mudah dijangkau, ada di online juga. Terus harganya tidak semahal si Putri Duyung itu. Ya. Kan kalau merek Putri Duyung itu kan identik dengan pasti mahal dan kopi-kopinya terbaik. Tapi sekarang kan kopi-kopi yang Nusantara kita tuh udah ternyata bersaing sudah banget, sangat udah bersaing bisa dan diadu enak. banget lokal-lokal produk kita. Jujur, Dok, sebenarnya aku tuh bukan pencinta kopi karena aku nggak terlalu suka pahit. Tapi karena sekarang sudah menjelang dewasa gitu ya, teman-temannya kayak kok kiri kanan aku pada ngopi dan kayaknya kayak orang gede nih ngopi gitu ya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk suka kok juga sama kopi. Iya, jadi memang kayaknya udah jadi lifestyle juga ya kopi itu. Kayak tiap hari tuh kayaknya orang harus ngopi. Apalagi yang lagi ngejar target atau working hustle life itu everyday kayaknya harus disembur dulu sama kafein biar bisa segar. Nah, tapi pasti dong banyak teman-teman yang khawatir gitu. Sebenarnya fenomena mengkopi ini, minum kopi ini itu ada banyak manfaatnya nggak sih, Dok? Atau malah banyak negatifnya. Malah negatifnya. Ya. Mungkin Dokter Ulung bisa menjelaskan tentang manfaat kopi. Manfaat kopi. Jadi sejujurnya nih teman-teman ya, yang kita dapat dari kopi itu sebenarnya bukan cuma kopi doang, tapi ternyata adalah kandungan kafein yang terdapat di dalam kopi. Kopi kafein itu teman-teman adalah yang biasanya incar. yang kita incar, yang kalau kita minum dengan dosis tertentu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu ternyata sebenarnya kafein ini banyak. Ya, satu bisa membuat kita tetap terjaga, itu sudah pasti. Terus yang kedua itu, Dokter Velia pernah tahu nggak kalau sahabat-sahabat atau sohib-sohibnya yang pada nge-gym, kayak gue mau minum kopi hitam dulu sebelum gue nge-gym nih. Yes. Karena dia ternyata bisa meningkatkan tekanan adrenalin atau dia bisa meningkatkan hormon adrenalin. Jadi dia bisa memacu tuh biar lebih gereng lagi Jadi olahraganya. hormon adrenalin itu sebenarnya bagus, dia buat ngepump energi kita karena dia membantu metabolisme kita juga mempercepat. Jadi tekanan darah juga meningkat Dan lain-lain. ya, dan lain-lain gitu. Jadi Terus apa biasanya lagi manfaatnya selain itu? selain itu sebenarnya bisa juga buat mengurangi sakit kepala. Yes. Yes. Efek samping lain dari kafein ini teman-teman. Jadi kalau misalnya tahu ada obat sakit kepala sekarang dengan kafein gitu kan, pasti ada tambahannya tuh. Terus biasanya warnanya jadi merah, kayak memang buat sakit kepala gitu ya. Nah, ternyata kandungan kafein ini bisa meredakan sakit kepala berat. Iya. Nah, Gitu. tapi Dok, selain kalau misalnya kita ngopi kan juga ya segala sesuatu yang berlebihan kan juga tidak baik ya teman-teman bagi tubuh. Sebenarnya kafein itu juga bisa ada batasannya gitu ya, Dok ya. Berapa miligram, Dok? Maksimal Menurut penggunaan kafein sehari? menurut para ahli itu adalah di 200 sampai 400 mg batas kafein yang bisa ditoleransi sama tubuh. Itu berarti sekitar 4 sampai 5 gelas normal kopi ya. Tapi teman-teman perlu diingat di sini kopinya itu dalam artian pure kopi.
atau kita nyebutnya americano mungkin ya dok ya. Jadi memang kopi gitu, bukan ada tambahan gula, ada tambahan rasa-rasa dan lain-lain. Sebenarnya gula itu juga yang sebenarnya yang bikin kurang baik itu adalah gulanya. Karena kan kita juga ada batasan konsumsi gula per hari berapa dok? Jadi teman-teman, batasan konsumsi gula harian kita orang dewasa itu adalah 50 gram atau setara dengan 5-9 sendok teh atau 4 sendok makan. Jangan centong nasi ya, sendok teh atau sendok makan. Dan memang itu harus setara dengan 100 kalori ya Dokter Velia Tuh, untuk maksudnya gulanya apa tuh? ya. 100 kalori. Ya. Maksudnya apa tuh dok 100 kalori? Jadi misalnya nih teman-teman punya kebutuhan kalori seharian gitu ya. Kalau misalnya pada wanita itu mungkin bisa 1.300 sampai 1.500. Kalau misalnya pada pria bisa 1.800 sampai 2.000. Dari itu tuh ada satu pilar yang 100 kalorinya itu boleh adalah gula. Gitu. Nah tapi kan sekarang kita perlu diingat juga teman-teman, gulanya itu bukan gula pasir atau gula cair aja. Ternyata dari buah itu ada gulanya. Nasi putih. Nasi, mie, bakmi, kebayang ya dok ya. Kalau pagi makan lontong, tambah bakwan. Sama bumbu kacangnya, jangan lupa teh manis teh anget. manis. Siangnya minum boba. Kayaknya udah lebih sih teman-teman, ditambah pakai yang lagi kita bahas sekarang, kopi. Kopi sama sirup vanila atau sirup karamel. Jadi teman-teman jangan salah ya. Jadi di sini adalah yang ada manfaatnya itu adalah kafeinnya tok. Ya, bukan kafein dengan perasa-perasa lain. Nah kalau susu nggak apa-apa ya teman-teman, susu itu bagus loh buat kesehatan tubuh kita, terutama susu sapi jadinya dong. Susu sapi itu yang paling gampang diserap oleh tubuh kita. Tapi sebenarnya banyak juga kita warga negara Indonesia yang masih intoleransi susu sapi. Ya, jadi ya teman-teman pintar-pintar milih campurannya aja kalau misalnya ngopi. Setuju. Tapi aku tetap mau pesen ya dok. Iya nggak apa-apa, tapi pesenin aku. Kayak teman-teman, sebenarnya sih kita mau ngebahas segitu aja dulu tentang apa namanya kopi dan susu gitu. Kalau ini ada pertanyaan nih teman-teman nih, ada kasak-kusuk di belakang nih, ada gini. Bedanya kopi doang sama kopi susu. Kopi Sebenarnya tambah susu lah. Kopi tambah susu, tetapi emang beda nih kadang-kadang kan ada yang gini dok, shot-shotannya dong. Berapa shot, berapa shot? Gitu misalnya. Ya mahal tahu tambah shot-shot itu. Iya, tapi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman nanti hafal atau tahu gitu atau familiar dengan gue mau kopinya 1 shot atau kopinya 2 shot gitu ya. Nah, itu adalah kandungan kopinya atau ekstrak kopinya di dalam 1 shot itu. Itu kafeinnya tuh akan lebih banyak ketika shotnya itu ditambah. Jadi sebaiknya teman-teman juga nanya dulu. Tapi sebenarnya ya maksimalnya biasa 3 gelas ya. 3 gelas sehari itu kopi it's enough. Iya, gitu. 3 sampai 4 gelas. Tapi kopinya doang ya teman-teman gitu. Dan memang ada penelitiannya kalau misalnya konsumsi kopi itu menurunkan resiko kanker payudara pada wanita. Dan juga mengurangi resiko penyakit jantung. Betul gitu. ya. Tapi yang beneran kafeinnya aja atau americano tanpa ada tambahan gula. Kalau dengan tambahan gula teman-teman atau dengan tambahan perisa-perisa lain, insya Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau mendekati ibunya penyakit yaitu diabetes. Tante diabetes. Mellitus. Kita lagi mau ngomongin tentang efek samping. Efek samping kopi. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik ya teman-teman dikonsumsi. Bisa juga menyebabkan efek sampingnya. Contohnya, kalau misalnya kamu punya mah, terus habis itu belum makan dulu atau lambungnya nggak diisi dulu dengan sesuatu, kamu langsung konsumsi kopi, terutama dengan kafein, ya itu bisa memicu asam lambung kamu. Iya. Atau GERD itu juga bisa. Jadi biasanya teman-teman juga harus hati-hati ya karena ini kan reaksinya itu kan ke lambung itu dia bisa mengiritasi. Nah, jadi kafein ini juga bisa berbahaya kalau misalnya teman-teman belum makan sebelumnya. Iya. Terus efek samping yang kedua itu karena tadi kopi itu bikin melek. Kalau kebanyakan berarti kamu nanti bisa yang namanya jadi susah untuk tidur, insomnia. Jadi sebaiknya konsumsi kopi itu dibatasin, jangan pada sore hari, ya pagi bagusnya. Tapi ngopi sore-sore kan sering dok, atau malam-malam maunya ngopi. Itu salah. Ya kalau misalnya teman-teman habis itu memang deadline, ada deadline. Tiap hari ya jangan. Cuman misal untuk keadaan tertentu dan tidak menimbulkan adiktif ya it's okay, nggak apa-apa. Ya.
Terus yang ketiga itu ternyata bisa meningkatkan efek cemas karena dia bisa membuat jantung kita tuh berdebar-debar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya yang namanya aku tuh punya ini tahu penyakit cemas gitu misalnya suka deg-degan ya atau anxiety gitu ya kayak misalnya gangguan-gangguan panik gitu kayak nah tiba-tiba misalnya terlalu crowded atau misalnya menghadapi sesuatu deg-degan mau pingsan ya itu hati-hati untuk konsumsi kopi malah karena bisa memperberat karena itu memicu adrenalin kan si apa tadi kafein tadi begitu teman-teman. Tapi itu cuman khusus untuk kopinya doang nih. Nah sekarang kalau efek samping kopi plus susu coba gimana? Ya kalau misalnya dikonsumsi berlebih ya bisa menambah berat badan. Betul. Gitu. Sama teman-teman hati-hati ya orang dengan kondisi tertentu darah tinggi. Iya. Karena resiko orang-orang dengan darah tinggi gitu dan resiko ya, stroke juga jangan bisa. minum kopi. Betul, karena kopi itu memacu pompa jantung lebih kencang. Makanya tadi dibilang dadanya berdebar-debar. Nah kalau misalnya seseorang tersebut sudah punya background dengan darah tinggi atau sudah punya pernah stroke sebelumnya, nah dia bisa akan menyebabkan faktor tersebut tambah berat. Iya gitu, sama wanita hamil juga hati-hati untuk konsumsi Iya. kopi, harus dibatasin ya. Karena bisa memicu yang namanya kontraksi. terutama pada kontraksi lebih udah awal. kehamilan usia tua. Apapun itu sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter kandungannya. Betul. Dan tak lupa juga yang tadi ya dok, si ibu diabetes mellitus. Karena teman-teman juga harus tahu nih sekarang, kayak kopi-kopi dengan satu udah pakai susu, dua udah manis dong berarti kan ada gulanya lagi, tiga pakai perasa lagi, pakai sirup lagi. Jadi kebayang tuh. Kalau teman-teman tahu ada di Instagram atau di Twitter tuh ada urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan kalori dalam kopi-kopi merek lokal di Indonesia. Ada yang urutan paling tinggi, saya tidak bisa menyebutkan namanya, Sama pokoknya yang rendah. ya dia jualannya sama donat juga, donatnya enak, yaitu yang benar-benar kental banget, kopinya itu memiliki kalori paling tinggi. Kalori paling rendah itu ditempati oleh kopi bla 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 point yang itunya hijau. Itu paling rendah, itu menurut survei. Ya teman-teman, jadi sekarang juga informasi udah banyak yang bisa didapatkan. Jadi teman-teman kalau misalnya lifestyle-nya tiap hari minum kopi ya udah cari-cari tentang kopinya, kalorinya berapa, asupannya. Betul. Gitu. Tapi ini juga termasuk life hacks loh, Dokter Velia. Karena aku juga termasuk orang yang suka sebenarnya yang manis, jenis kopi yang manis. Tapi aku udah tahu nih atau aku udah kira-kira, misalnya nih pagi aku udah tahu, misalnya hari ini aku kalorinya harus segini. Kalau aku udah masukin kopi, berarti tinggal sisa kalori aku segini. Berarti aku nggak boleh makan yang ini, nggak boleh makan ini. Bisa diet juga sebenarnya. Betul. Untuk Jadi mengatur pola makan. Teman-teman tetap boleh minum kopi asal ya memang sudah tahu takarannya yang sesuai. Iya, semuanya bisa dikondisikan tanpa menghilangkan kesukaannya. Betul. Nah, jangan lupa minum air putihnya juga ya, konsumsi air putih. Betul. Jadi perlu diingat juga ya teman-teman karena kopi itu ternyata kan ini salah satu cairan yang memang tidak secair atau tidak levelnya itu beda sama air putih. Biasanya dia lebih kental kan. Nah, itu juga bisa berakibat pada ginjal. Jadi teman-teman juga harus hati-hati nih yang suka minum kopi atau suka minum teh misalnya pasangannya kopi. Nggak minum air putih. Nggak minum air putih bisa terjadi gangguan pada ginjal. Yes. Sama ya dok. Ternyata ada satu lagi nih yang kita belum bahas yaitu kecanduan dok. Kan ada nih sekarang orang-orang kayak ya gue kalau nggak ngopi sehari tuh kayak nggak hidup gitu. Ya biasa kan udah banyak tuh yang kayak bikin-bikin video tentang sebelum before caffeine and after caffeine. Jadi itu satu yang lemes banget, satu lagi yang happy. Kalau dari aku pribadi ya kalau misalnya ada kecanduan kopi, terutama kopi-kopi yang mahal ya bikin miskin. Ya itu udah efek samping dari kecanduan samping, kopi ya. Kecuali ya. bikin sendiri, nge-grinding sendiri, bikin sendiri itu beda cerita iya, gitu. Tetapi kalau kecanduan ini masih dalam tahap-tahap yang ya tidak membuat dia sampai harus mencuri atau sampai apa buat beli tuh kopi sih sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Saya belum pernah ada dengar berita gitu di mana orang kecanduan kopi sampai jual rumah, jual ginjal buat beli kopi karena nggak mampu. Itu belum ada. Iya. Cuman memang ternyata kecanduan ini ada efek-efek yang memang negatif dok sebenarnya, yaitu nanti akan masuk ke fakta-fakta di balik kafein atau di balik kopi ini. Ini aku baru nemuin artikelnya nih, seru deh dok. Ternyata nih ada beberapa fakta tentang kopi. Ternyata kafein itu teman-teman bisa membunuh. Kalau minum kafeinnya di pinggir gedung tingkat lantai 50 atau sambil jalan nyebrang, sambil nyebrang ya dok. Bisa. Enggak teman-teman. Jadi ternyata kafein ini bisa membunuh karena kafein ini kan memberikan efek
kardiovaskular ya, tadi kan dia jantungnya lebih berdebar-debar. Nah ini diberitakan bahwa dari Life Science, jika mengkonsumsi dalam jumlah besar seperti 80-100 cangkir dalam waktu singkat, kafein ternyata terbukti bisa membunuh manusia. Sebelum mati juga udah capek tau nggak minumnya Untuk 80 bikin. sampai 100 cangkir. Betul, ini ada fakta kedua, kafein bisa meningkatkan gairah seksual pada wanita. Tuh, jadi kita tanya sama Dokter Velia ya. Terus ternyata kafein ini itu salah satu obat atau pereda nyeri. Emang, karena saya suka migrain, Minumnya kopi. saya enggak ya yang ada kandungan yang ada kafeinnya kafein. gitu. Betul. And itu Terus berhasil. ternyata secangkir kopi ini hanya mengandung 1 kalori. Nah, teman-teman ini gak usah khawatir nih. Jadi kalau cuma 1 biji kopi doang. Enggak, 1 cangkir kopi. Jadi kalau teman-teman minum pure kafein atau pure kopi hitam itu kalorinya memang tidak ada. Harus sedikit Tapi sekali. dengan catatan kopi hitam aja ya teman-teman ya, Betul. bukan kopi ditambah inilah, tambah itulah gitu. Jadi ternyata memang kafein ini ada manfaatnya yang bagus dan juga memang dia juga bisa buat kita diet juga, Dok, ternyata. Tapi tetap ya teman-teman juga harus lihat di tokonya, kalau bisa tanya ke yang penjualnya dalam 1 cangkir kopi itu juga adanya berapa kalori. Karena nggak Ya. nggak semua kopi itu ya dalam 1 cangkir itu kandungannya 1 Sama. kalori. Betul. Terus apa nih, Dokter Velia, pesan-pesan buat kaum-kaum milenial seperti gen-gen Z di luar sana nih yang kayak tiap hari tuh ngopi mulu. Gak apa-apa, nggak masalah selama itu tidak mengganggu metabolisme kalian, tidak mengganggu jam tidur kalian, karena tetap ya yang utama itu adalah jangan sampai mengganggu jam tidur, karena tidur Ritme itu ya. adalah ritme tubuh kita yang diperlukan untuk memperbaiki metabolisme dan semuanya. Dan batasan kopi juga kalian harus tahu. Sehari berapa gram dokter untuk miligram untuk Sehari kafein tadi 200 sampai 400 miligram miligram untuk kafein. Untuk kafein ya, itu ada batasannya. Sama minumnya jangan sore-sore karena bisa insomnia. Ya kalau misalnya Nanti dipakai malam. buat begadang boleh, tapi jangan tiap hari. Betul, dan kopi yang dianjurkan adalah kandungan kafeinnya ya teman-teman. Iya. Jadi di dalam kopi hitam, bukan kita ngomongin masalah kalorinya dalam kopi susu, karena kopi Iya. susu sudah beda lagi. Kopi susu dan tambahan teman-teman sirup-sirup Betul. gitu. Sama ya kalau minum kopi jangan sampai narik nafas dulu dong 20. Jangan lupa minum dulu air putih, isi dulu lambungnya dengan makanan-makanan ringan, baru habis itu minum kafein, minum kopinya, karena kopi atau yang kandungannya kafein tinggi itu bisa bikin iritasi lambung. Betul, dan ini juga tambahan ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi teman-teman bilang kopi itu kata dokter Ulung bisa menyebabkan GERD atau iritasi dalam lambung, terus ditambah susu, ada yang lactose intolerance. Ya, Jadi bisa double diare. tuh combo ya Dok ya, udah sakit perut juga bisa dia dengan diare gitu. Nah, jadi kesimpulannya dok, untuk topik kopi susu kali ini, Kaum milenial di luar sana, kopi itu baik asal yang hanya mengandung pure kafein. Tapi jadi tidak baik kalau satu konsumsinya berlebihan, terus yang kedua tadi ada kalori-kalori tambahan lainnya yaitu tadi dari gula dan sirup dan lain-lain. Serta yang terakhir untuk kaum milenial di sana ingat masih magang, kerjaannya juga masih banyak banget, uangnya juga masih sedikit, gajinya juga minim, belum tentu juga itu standar UMR. Jangan kebanyakan minum kopi karena bisa jadi Kun, iya mahal. Iya, kopi bener, itu karena kopi itu loh. mahal Aku loh, juga teman-teman. mikir loh kalau nggak ada promo loh. Betul. Betul loh, ya ampun, aku juga sedih. Bikin aja di rumah sendiri. Ya, tapi kadang-kadang kalau bikin di Kadang rumah kopi, sendiri, tapi hati-hati kopi sachet juga itu Nah. kandungan gula dan kalorinya tolong dilihat di belakang teman-teman. betul. Jadi saya sih lebih menyarankan kalau kalian memang pingin bikin kopi sendiri biar lebih hemat ya pakai kopinya memang kopi hitam beneran atau kopi bubuk hitam beneran, habis itu ditambah dengan gula sesuai selera kalian. Sebenarnya banyak cara lain untuk memacu adrenalin kita atau yang mirip-mirip efeknya dengan kafein. Betul, jorokin Salah aja satunya- teman ke jurang. Kan jadi deg-degan dok. Olahraga, Atau ngutil, nyuri dok, jadi deg-degan. deg-degan, jadi konsentrasi. Gitu. Gitu. Ya, oke. Cukup sekian. Cukup sekian teman-teman. Kami mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau bercanda-bercandanya menyinggung Perasaan teman-teman perasaan atau pemirsa di teman-teman. rumah. Tolong jangan stres karena ini ya sebenarnya banyak manfaat yang baiknya daripada negatifnya untuk talk show kali ini. Ya, dan kita akan ketemu lagi nanti di episode mendatang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi Ya, ya, Dokter betul. Velia. Baik Dadah. teman-teman. All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like.